teman-teman tadi sempat terpotong sedikit karena ada keperluan. Oke, kita mulai lagi yang ini ya. Tadi kita sudah sampai sini di terakhir. Oke, dari in vivo menjadi in vitro. Lalu untuk tugas, oke ya. Nah, karena teman-teman sudah saking banyaknya tugas yang mungkin saya nggak tahu, tapi logikanya sih sekarang sedang banyak sekali tugas karena online. Maka untuk tugasnya, pembagian kelompok silakan bebas ikut teman-teman agar nggak keribet kebanyakan kelompok. Lalu pembagian materi saya bagi menjadi 2 tema besar, yaitu anti hipertensi dan anti hiperlipidemia. Oke, silakan teman-teman nanti bagi kelompoknya. Kalau ada 10 kelompok, maka setengahnya adalah anti hipertensi, setengahnya adalah anti hiperlipidemia. Intinya seperti itu. Oke, nah nanti setiap kelompok yang masuk di anti hipertensi atau anti hiperlipidemia pun itu mencari 2 referensi. Referensi yang pertama secara in vivo, yang kedua uji yang secara in vitro. Ini ya, in vivo dan in vitro. Nah, kalau teman-teman sudah dapat dari referensi itu, referensi dari mana saja bisa, dari buku, dari skripsi, dari tesis, dari jurnal, dari web, itu bisa akan tetap ada nilainya. Nanti di belakang saya rincikan. Nah, setelah teman-teman dapat referensinya, lalu teman-teman buat PPT dan resume saja, nggak perlu makalah dan lain-lain. Ya, PPT-nya usahakan maksimal 10-15 menit ya. Nah, bedanya kalau yang sekarang ini direkam. Ya, kalau teman-teman sudah biasa dengan Zoom, itu pasti sudah biasa. Nah, tetapi silakan salah satu rekam dan ini nanti akan diupload di Edu. Silakan nanti kayak kemarin semester 4 yang sekarang ini juga sistem saya untuk sementara seperti itu supaya bisa dibaca-baca lagi atau enggak cuma sekali lewat gitu ya. Lalu untuk resume jurnal ini ya ada di bawah catatan ini ya. Nah, ya yang pertama PPT dan presentasi kalau bisa 10 menit bagus. Tapi padat berisi ya, nggak cuma singkat tok. Kalau bisa 15 menit ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu ya mungkin terlalu lama. Kalau bisa, kalau nggak ya nggak apa-apa. Usahakan. Lalu direkam, diupload di Edu. Untuk PPT-nya hanya berupa saya batasi tidak sampai melebar-melebar kemana-mana. Yang pertama tujuannya, nggak perlu latar belakang dan lain-lain. Tujuan, lalu metode dan cara kerja tolong teman-teman jelaskan. Kenapa pakai ini gitu kalau bisa. Nanti terserah teman-teman. Lalu analisis datanya dan kesimpulan ya. Oke, lalu untuk resume jurnal tadi itu berupa kerangka penelitian seperti Bune ya. Saya sudah nanya tuh PJ Mbak Selatan kemarin yang kelas 2A atau 2B saya lupa. Nah, itu berupa kerangka penelitian saja. 1 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Yang lembar pertama itu berupa kerangkanya ya untuk jurnal itu. Yang kedua penjelasannya bebas, silakan jelaskan. Itu hanya ini ya 1 lembar. Silakan mau di fontnya kecil atau bagaimana terserah, tapi maksimal 2 lembar. Ya, ringkas saja, tolong jelaskan jurnal itu. Nah itu ya. Oke. Kalau teman-teman masih merasa kesulitan, silakan dilihat intisari atau abstraknya itu bisa menggambarkan dan diperjelas mengenai khususnya di sininya metodenya. Kalau analisis nggak terlalu dalam nggak apa-apa, yang penting metodenya itu teman-teman harus tahu kenapa saya pakai ini, kenapa saya pakai ini. Tuh. Ya. Lalu untuk referensi, saya kasih bobot nilai tersendiri. Ya, kalau saya untuk presentasi teman-teman, saya percaya teman-teman paham dan bisa dan lebih baik dari saya. Lalu untuk mengassay atau menganalisis jurnal juga, insya Allah harusnya sudah bisa. Nah, tapi yang sering kita lupakan adalah bagaimana cara kita
untuk mencari dan menilai suatu referensi ini layak atau tidak untuk kita gunakan sebagai ini apa ya? Kita gunakan gitu ya. Nah, di sini saya kasih bobot untuk teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman mencarinya dari skripsi, tesis, dan lain-lain, ini ya dari situs dan lain-lain, saya nggak kasih nilai 0. Gitu ya. Kalau teman-teman yang dapat dari skripsi dan tesis, saya bernilai 50. Lalu untuk yang dapat jurnal nasional atau internasional tapi tidak bereputasi, apa artinya tidak bereputasi? Yaitu tidak terindeks Scopus, tidak terindeks Thomson, tidak masuk 10 besar, jurnal nggak jelas gitu. Itu saya kasih 60. Walaupun memang itu jurnal, tetapi kita harus pertanyakan itu jurnal apa sih gitu. Selanjutnya kategori yang C, teman-teman mendapatkan jurnal internasional, jurnal nasional dan internasional yang bereputasi, yaitu yang ini. Nah, saya sudah kasih linknya, bisa di ini ya, bisa diklik ini. Nah, saya batasi kalau teman-teman masuk sampai 100 besar ini, nyari di sini, itu saya kasih nilai 70. Dah ini, karena saya kasih bobot besar di referensinya. Teman-teman harus tahu ini dulu, kalau masalah presentasi, masalah analisis, itu bisa dipelajari sambil jalan. Akan tetapi, ini yang paling penting yang saya beri bobot yang tinggi. Oke, yang keempat adalah jurnal internasional bereputasi. Yang utama, ya. Nah, ini yang paling penting. Kalau teman-teman mampu bisa, bukan mampu ya, mampu pasti mampu, mau atau enggak gitu. Karena kadang-kadang memang agak susah nyari di situ. Bahasanya tuh terlalu jelei gitu, karena terlalu spesifik dan alat-alatnya juga kita banyak yang nggak punya, bisa jadi seperti itu. Nah, saya kasih ini ya teman-teman kalau nyari di sini saya kasih nilai 80. Dan nanti tolong untuk ini, untuk referensi teman-teman silakan screenshot atau bukti apapun dan teman-teman kasih referensi teman-teman itu masuk ke yang mana, A, B, C, atau D. Nih ya. Nah, kalau presentasi yang lain-lain saya kasih nilai ya. Ya, teman-teman bagus-bagus lah, intinya seperti itu. Tapi untuk yang referensi ini nanti saya nilai di sininya. Oke ya. Nah, oke, ini saya cuma sekilas. Jadi terakhir, nah ini yang kemarin kimia medisinal saya perjelas ini ya. Eh, mekanisme dari suatu obat. Tapi pada intinya mekanisme ini itu dicapai dengan uji secara in vitro, nggak bisa hanya in vivo ya. Kenapa sampai berkaitan dengan ini ya HK-ATPase ini omeprazol, lalu di sisi sel parietal, lalu ada juga yang berkaitan dengan ACE inhibitor ini ya acetylcholinesterase, lalu sisi mananya yang in silico gitu ya. Lalu protein behaviornya seperti apa itu ada pada tahapan in vitro dan lain-lain, bukan in vivo ya. Tapi in vivo juga punya peran tersendiri. Oke. Jadi pada intinya seperti tadi saya kasih gambaran terakhir ya, dari mulai obat, mohon maaf. Dari mulai suatu calon obat ditemukan yang obat ini dalam tanaman, misal kita ngajinya tanaman ya. Nah, lalu ini kita harus cari metode ekstraksinya, lalu sampai pemurniannya kan, pemurnian. Kita nggak bicara tentang ini, tapi ini hanya pengantar aja. Lalu kita dapatkan senyawa tunggalnya atau ekstraknya yang apa namanya masih tapi terstandar gitu. Nah, sampel inilah yang nanti akan kita gunakan untuk uji farmakologi ya. Nah, kita masukkan ke dalam tikus atau kita gunakan hewan uji coba lain yang nanti akan menghasilkan efek. Ini ya. Nah, ini zaman dulu gitu ya. Saya ulangi, ini saat dulu saat belum ditemukannya in silico dan lain-lain. Nah, dari dihasilkannya efek itu maka kita bisa tahu dan muncul pertanyaan lain.
efeknya tuh gimana, ngaruh di mana, bagaimana sih gitu. Maka kita kembali lagi ke sini, ke awal. Tapi bukan menggunakan tikus, bisa menggunakan yang namanya in vitro untuk memperjelas mekanisme yang ada di in vitro. Di sini, sehingga kita tahu efeknya secara lebih detail. Dan seterusnya, muter terus, sampai kita temukan bahwa contohnya yang tadi ya, ketika lambung, kita punya obat lambung itu adalah ada yang menekan di pompa protonnya, gitu ya, ada menekan di ini apa enzimnya tadi, lalu ada yang menetralkan di asam lambungnya gitu, lalu ada di SSP misalnya, SSP kan hubungannya juga dengan sini, itu kita capai tidak hanya dengan in vivo. Makanya kenapa tadi saya tekankan teman-teman harus tahu in vivo, in vitro, in situ, in silico. Ini nggak terlalu banyak tapi ya nggak apa-apa lah. Ya ini nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau ada lebih baik in situ, lalu ex vivo dan lain-lain sebenarnya ada, tapi minimal teman-teman tahu ini dulu. Oke ya, khususnya yang ini sama ini. Yang paling banyak dijumpai. Nah, ketika teman-teman sudah tahu perbedaan antara ini, maka teman-teman bisa menilai. Ketika nanti ingin mencari referensi, ingin mempresentasikan sesuatu, bentar. Cari dan evaluasi, lalu gunakan. Nah, gunakan untuk apa ya? Terserah untuk penelitian atau presentasi dan lain-lain. Tapi di sininya teman-teman harus mampu untuk mengevaluasi apakah ini akan saya gunakan atau enggak. Nah, untuk mampu mengevaluasi, teman-teman harus tahu perbedaan antara ini. Ketika teman-teman melihat, oh jurnal ini, jurnal kan beda-beda ya jurnal. Ini namanya in vivo. Saya butuhnya in vivo. Nah, ini jurnal in vitro. Lalu, oh jurnal ini in silico. Nah, pada saatnya nanti teman-teman khususnya yang ingin mencari yang berlanjut di dosen atau nggak cuma di dosen, nanti di pekerjaan juga, R&D khususnya ya, ataupun apapun itu, teman-teman harus bisa membedakan metode yang dia gunakan, termasuk testing method yang masuk ke dalam aspek yang mana, in vivo, in vitro, in silico, in ex vivo, dan kita butuh yang seperti apa untuk mengembangkan suatu obat. Oke, jadi ya seperti itu. Sekian presentasi. Kenapa jadi? Sekian dari saya ya, materi yang sudah saya berikan. Mohon maaf ini agak nggak konsen. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk ada pertanyaan dan lain-lain, silakan lewat Mbak PJ ya, Mbak Ayu dan Mbak Uswatun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.